makna kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Ayat 16 bilang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberi kepadamu roh hikmat. Perhatikan itu, roh hikmat. Dia bukan roh manusia tapi roh Tuhan. Amin. Bermana roh hikmat itu berkata-kata dari Roh Kudus, dari Tuhan. Nah, kalau dari Roh Kudus pasti ada kuasanya. Itu yang saya katakan. Firman Tuhan bukan sekadar diucap, bukan sekadar dari hikmat, tapi mesti ada kuasanya di sebalik perkataan Anda. Karena itu kan roh hikmat dari Tuhan yang mengurapi juga. Amin. Dia bilang supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita perlukan roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan sendiri, daripada Roh Allah sendiri. Kalau bukan dari Roh Kudus yang memberi kita hikmat dan wahyu, macam mana kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Satu dan meminta kepada Tuhan Allah, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Tuhan yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Amin. Jadi meminta roh hikmat dan wahyu. Jadi hikmat berkata-kata yang dari Tuhan itu dan hikmat yang kebanyakan orang lakukan sekarang jemaat Tuhan berbeda. Karena kalau roh hikmat dari Tuhan ada kuasanya. Asal dia berkaitan dengan Roh Kudus, memang ada kuasanya jemaat Tuhan. Memang ada kuasanya. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau kita sebagai jemaat Tuhan, apalagi pengkhotbah mesti berdoa betul. Minta kepada Bapa di surga roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kalau roh hikmat itu dari Tuhan, cara kau berkata-kata, apa yang kau ucapkan itu membuat umat itu mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Sebab itu dari tangan roh hikmat dan wahyu, pewahyuan, hal-hal yang belum terjadi tapi akan terjadi. Amin. Itulah pewahyuan, ya. Jadi setiap pewahyuan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus pasti akan digenapi. Ada kuasanya. Nubuat yang dari Roh Kudus pasti akan digenapi. Pernyataan dari Roh Kudus pasti akan digenapi. Ada pewahyu, sebab ada kekuatan daripada Tuhan, dan itu dari Tuhan sendiri. Amin. Tidak ada hal yang dari Tuhan yang tidak akan digenapi. Lambat laun yang akan digenapi. Pasti akan digenapi. Jadi lihat di sini. Dia bilang dan meminta kepada Tuhan Allah Bapa kita yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Jadi berdoa, mintalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, berdoa. Karena itu sangat penting. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan itu tidak boleh disampaikan dengan kata-kata hikmat saja, seperti yang kita pelajari itu hari 1 Korintus 2. Ya, ini tidak panjang ini. 1 Korintus 2 ayat 4 hingga 5. Dan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Yang meyakinkan saja itu hikmat manusia saja. Amin. Kalau dia tambah dia bilang tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin. Nah, itu baru dari Tuhan. Nah, mungkin kita akan berpikir dalam Alkitab juga karunia itu berasal Roh Kudus yang membagi-bagikan kepada kita dalam Korintus. Suratan Paulus di Korintus ada yang diberikan kuasa manatan dalam mujizat, ada yang kata-kata hikmat. Amin. Tapi asal hikmat daripada Tuhan pasti ada kuasanya. Doa Anda pasti ada kuasanya. Amin. Pasti untuk mengundang api itu turun, karena hikmat Anda berkata-kata itu dari Roh Kudus, dari Tuhan, boleh mengundang hadirat Tuhan dalam ibadah, dalam keluarga Anda. Pasti kita tunggu nanti ya, pasti punya. Jadi itulah selalu saya tekankan Roh Kudus itu sangat penting dalam gereja ya.
Karena Roh Kudus itu pemimpin kepada seluruh jalan kebenaran. Dia bilang ayat 4 tadi, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Kenapa perlu kekuatan? Ada kekuatan dari Roh Kudus, supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia. Kalau iman kita itu bergantung kepada hikmat manusia, walaupun yang namanya menyebut nama Tuhan Yesus, sebenarnya pernah buka Alkitab, tidak tembus di surga. Itu sampai kepada setan saja. Selalu seperti itu sebenarnya dalam alam roh. Amin. Nantilah Anda lihat, ada itu. Ya. Kalau kata-kata hikmat saja, kepandaian Anda bercakap saja, kebijaksanaan Anda bercakap saja, tapi tanpa dorongan Roh Kudus sebaliknya, tidak sampai kepada Tuhan Yesus. Setan bilang itu sampai kepada kami saja. Tuhan Yesus dua, dia bilang. Artinya ada Tuhan Yesus yang betul-betul Tuhan Yesus, dan ada yang bukan. Amin. Lalu jahat apa lagi? Ya, maka hati-hatilah. Ya. Tapi orang pun baca Alkitab, kita pun baca. Tidak, dia bilang. Sebab firman Tuhan di sini dia bilang itu bukan di surga. Itu perbedaannya. Di sana tidak dibilang. Jangan bilang memang orang jahat itu penuh, tapi dengan dalam keadaan dia dibakar oleh api Roh Kudus, dia akan menyatakan kebenaran. Sehingga dia marah karena sering kali rahasia-rahasia mereka banyak kena bongkar. Bermakna itu nyata kebenaran dia. Itu kan ada di cat kau bayang buka rahasia kami, dia bilang. Amin. Jadi belajar kita sebagai pemimpin pelayan berkata-kata, bukan sekadar kata-kata hikmat, tapi dari Tuhan yang diurapi. Amin. Karena Yesus Kristus diurapi. Penting itu. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Itu kita sudah baca itu malam. Saya mau tunggu dalam pasang Tuhan begitu, tapi kita ya 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, amin, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, amin. Nah lihat itu, seringkali orang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak akan menolak kalau sudah dinyatakan Alkitab seperti itu. Dia tidak banyak komentar, dia tidak banyak teologinya keluar begitu dia bilang begitu. Tidak ada. Tapi dengan hati yang terbanyak cepat menerima, tanpa ada pergeseran pendapat begini. Tapi dia tetap percaya itu dari Tuhan. Tapi terang-terangan bagi saya ini terang-terangan. Amin. Nah, kan Tuhan pernah hadir di sini. Makanya itu penting bahwa Injil itu tidak boleh disampaikan dengan kata-kata hikmat saja. Nah, Anda lihat sekarang, saya berkata-kata ada dia dalam berkata-kata biasa, tapi dalam alam roh itu ada roh Allah yang mengurapi dari kata-kata saya. Sebab itu setan tidak suka. Nah, setiap orang yang hatinya betul-betul tobat kepada Tuhan, mau mengikuti kebenaran Tuhan, itu tidak disukai oleh roh jahat. Tapi kalau memang dari awal dia kau budak ini dan memang kau tidak persoalan terakhir, ya kita pergi Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Kenapa tidak ada perkataan yang kotor keluar di mulut? Karena ada hikmat dari Tuhan untuk berkata-kata. Amin. Kepada orang lain, kepada jemaat, kepada siapa-siapa. Nah, ya, ingat, Raja Salomo, ya, mungkin kebanyakan kita berpikir tidak ada kuasa. Doa dia ada kuasa sebelum dia jatuh dalam dosa. Karena itu hikmat yang ditaruh Tuhan. Ingat, hikmat itu bukan ditaruh di otak kau, di hati. Itu rasanya baru di hati, bukan di pikiran.
Kita lihat 2 Tawarik 9 ayat 23. Saya cepatkan saja. 2 Tawarik 9 ayat 23. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Amin. Artinya hikmat yang dari Tuhan itu bukan ini. Itulah Tuhan larang kita, Tuhan jangan guna pikiran. Karena hikmat yang dari Tuhan itu sesungguhnya di hati. Kata-kata hikmat itu di hati, bukan di pikiran, tapi di hati. Nah, tidak salah Anda berpikir, tapi dari hati keluar pikiran seperti itu. Amin. Karena dari hati. Nah itu. Dan kalau hikmat dari Tuhan itu pasti ada kuasanya. Dan hikmat itu adalah hikmat untuk memberi keadilan kepada anak-anak Tuhan. Ya. 1 Raja-Raja 3. Saya cepat-cepatkan saja. Ayat 28. Satu Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Hikmat untuk melakukan keadilan. Jadi hikmat itu di hati itu sampai minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Minta roh hikmat, dia bilang roh artinya hikmat dari Roh Kudus. Amin. Ini yang ditakut setan. Yang terakhir 2 Tawarik 7 ayat 1 hingga 3. Dua Tawarik 1 hingga 3. Api turun dari langit dan yang syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 1 bilang, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun. Nah, ingat, ini sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi hikmah yang ditaruh Tuhan dalam hati Salomo itu, bila dia berdoa dalam doa dengan kata-kata hikmat, mengundang api kan? Nah itulah saya bilang, walaupun kau tidak mengadakan tanda mujizat, tapi doamu itu mengundang api dalam keluargamu, dalam hidupmu. Itulah sebabnya rojat tidak berada kacau keluarga kau kalau kau berdoa, karena itu mengundang api. Karena kata-kata hikmat dari Tuhan itu yang mengundang api. Lihat Salomo. Ya, bukan seperti dalam kisah sampai Rasul pelayanannya sebelum jatuh dalam dosa, tapi doanya itu dia dengar Tuhan dan mengundang api. Amin. Nah hikmat kan sudah ditaruh dalam hatinya. Nah itulah saya bilang, kalau hikmat dari Tuhan itu mesti ada bedanya. Mesti ada beda. Itu Rojat sangat marah dengan kita di sini.